Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bu Maya dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengendalian Kimiawi. Kelompok 5 terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Azarin Mahyaveda dengan NIM 181, ada Alaika Fikril Aulia Mufti dengan NIM 188, Nur Prihatiningsih dengan NIM 194, Yusuf Koirudin dengan NIM 202, saya sendiri Aginda Tiara dengan NIM 204, Siti Nur Azizah Ihwani dengan NIM 206, dan yang terakhir ada Hana Salisa Rahmadani dengan NIM 219. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian hama secara kimiawi. Menurut Sumarso pada tahun 2015, pengendalian hama secara kimiawi adalah tindakan untuk menekan populasi hama sampai pada taraf yang tidak merugikan secara ekonomis dengan menggunakan bahan kimia, baik yang berasal dari bahan-bahan nabati maupun yang dibuat secara sintetik. Bahan kimia yang tadi disebutkan dikenal dengan pestisida. Pestisida adalah zat kimia maupun bahan jasad renik maupun virus yang digunakan untuk mengurangi hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Prinsip penggunaan pestisida yang pertama yaitu kompatibel dengan komponen pengendalian lain seperti komponen hayati. Yang kedua, efisien untuk mengendalikan hama tertentu. Selanjutnya, meninggalkan residu dalam waktu yang tidak diperlukan. Yang keempat, tidak boleh persisten, harus mudah terurai. Yang kelima, harus tersedia antidot untuk pestisida tersebut. Yang keenam, sejauh mungkin harus aman bagi lingkungan fisik dan biota. Yang ketujuh, relatif aman bagi pemakai. Kedelapan, harus memenuhi persyaratan keamanan yang maksimum. Yang kesembilan, harga terjangkau bagi petani. Kelebihan pengendalian dengan pestisida di antaranya yaitu dapat diaplikasikan dengan mudah, dapat diaplikasikan hampir setiap tempat dan waktu, hasilnya dapat dilihat dalam waktu singkat, dapat meningkatkan hasil produksi, dapat diaplikasikan di lahan yang luas dalam waktu yang singkat, dan juga mudah diperoleh. Kekurangan pengendalian dengan pestisida di antaranya yaitu dapat mengakibatkan keracunan dan kematian pada tanaman, manusia, ternak, satwa liar, biota air, dan biota tanah. Juga dapat terjadinya resistensi, resurgensi, dan perubahan status OPT. Juga pencemaran lingkungan hidup dan residu pestisida berdampak negatif terhadap konsumen. Selanjutnya, penggolongan pestisida. Berdasarkan objek yang dikendalikan, pestisida diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, insektisida. Insektisida adalah bahan yang mengandung beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga. Yang kedua, fungisida. Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah fungsi atau tendangan. Yang ketiga, bakterisida. Disebut bakterisida karena senyawa ini mengaktif beracun yang bisa membunuh bakteri. Serangga bakteri pada sangat mengerikan petani dengan ukurannya sangat kecil. Ini bakteri mudah menerobos masuk dalam tanaman inang melalui luka, tomata, pori air, kelenjar di sel. Yang keempat, nematisida. Nematoda di cacing kecil yang panjangnya lebih dari 1 cm, hidup pada lapisan tanah bagian atas. Adanya serangan nematoda pada akar biasa ditandai dengan adanya gejala akar ataupun bagian tanaman di atas permukaan tanah.
Yang kelima ada akarisida, adalah bahan senyawa kimia yang beracun yang digunakan untuk membunuh tungau, caplak, dan laba-laba. Bagian tanaman yang diserang adalah daun, batang, dan buah. Gejala yang ditimbulkan berupa perubahan bentuk, timbul bisul-bisul atau buah rontok sebelum waktunya. Contohnya adalah Kelten MF. Yang keenam ada rodentisida, digunakan untuk mematikan beberapa jenis binatang pengerat, misalnya tikus. Di bidang pertanian, tikus sering menyerang tanaman pangan dan tanaman perkebunan dalam waktu yang singkat dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi. Contohnya adalah Claret RMF. Slide selanjutnya. Yang ketujuh ada moluksida, digunakan untuk membunuh moluska atau yaitu siput. Bagian tanaman yang diserang biasanya merusak persemaian dan tanaman yang baru tumbuh. Contoh pestisida ini adalah Morestan. Yang kedelapan ada herbisida. Biasanya digunakan untuk membunuh tumbuhan pengganggu yang disebut gulma. Kehadiran gulma di area tanaman akan menyaingi tanaman yang ditanam dalam memperoleh unsur hara, air, dan matahari. Contoh dari herbisida adalah Gamaxon. Berdasarkan cara masuknya ke dalam jasad sasaran, insektisida digolongkan menjadi 6. Yang pertama yaitu racun perut atau lambung, yang merupakan bahan beracun pestisida yang dapat merusak sistem pencernaan jika tertelan oleh serangga. Yang kedua ada racun kontak, yang merupakan bahan beracun pestisida yang dapat membunuh atau mengganggu perkembangbiakan serangga jika bahan tersebut mengenai tubuh serangga. Yang ketiga ada racun nafas, yang merupakan bahan racun pestisida yang biasanya berbentuk gas atau bahan lain yang mudah menguap dan dapat membunuh serangga jika terhisap oleh sistem pernafasan serangga tersebut. Yang keempat ada racun saraf, yaitu pestisida yang cara kerjanya mengganggu sistem saraf jasad sasaran. Yang kelima ada racun protoplasmik, yaitu racun yang bekerja dengan cara merusak protein dalam sel tubuh jasad sasaran. Dan yang keenam ada racun sistemik, yaitu bahan racun pestisida yang masuk ke dalam sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman, sehingga bila dihisap, dimakan, atau mengenai jasad sasarannya bisa meracuni. Berdasarkan cara kerjanya atau mode of action, menurut sifat kimianya, pestisida dibagi menjadi 4 golongan besar, yaitu yang pertama ada organoklorin, yang merupakan insektisida sintetik. Secara umum, organoklorin diketahui bahwa keracunan pada serangga ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetar, kemudian kejang hingga akhirnya terjadi kerusakan pada saraf otot dan yang menimbulkan kematian. Yang kedua ada organofosfat, yaitu insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim asetilkolinesterase sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf ke sel-sel otot. Yang ketiga ada karbamat, yang merupakan insektisida yang berspektrum luas. Cara kerja karbamat mematikan serangga sama dengan insektisida organofosfat, yaitu melalui penghambatan aktivitas enzim asetilkolinesterase pada sistem saraf. Yang keempat, terakhir piretroid, yaitu piretrum sintetis yang mempunyai sifat stabil bila terkena sinar matahari dan relatif murah serta efektif untuk mengendalikan sebagian besar serangga hama. Formulasi pestisida. Menurut fungsinya, bahan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama surfaktan, seperti sabun atau deterjen untuk
peningkatan daya sebar. Yang kedua, pelarut atau solvent untuk formulasi pestisida cair agar dapat meningkatkan daya larut. Yang ketiga, pembawa atau karir digunakan untuk formulasi padat seperti serbuk dan butiran agar dapat mengikat atau menyerap. Yang keempat, bahan tambahan khusus seperti penstabil, stabilizer, sinergis, pembasah, atau weather, dan lain-lain. GCPF atau Global Crop Protection Federation mengelompokkan formulasi pestisida menjadi 4, yaitu konsentrat yang diencerkan dengan air, konsentrat yang diencerkan dengan pelarut organik, formulasi diaplikasikan tanpa diencerkan, dan macam-macam formulasi untuk kebutuhan khusus. Berikut sifat-sifat formulasi pestisida yang sudah diizinkan untuk digunakan dan dipasarkan di Indonesia. Yang pertama, emulsifiable concentrates atau EC. Yang kedua, wet algal powders atau WP. Yang ketiga, suspension concentrate atau SC. Yang keempat, water soluble powder. Yang kelima, ultra low volume liquid atau ULP. Yang keenam, dosable powder atau DP. Yang ketujuh, granules atau GR. Yang kedelapan, aerosol dispenser atau AE. Yang kesembilan, bait atau RB. Yang ke-10, kapsul suspension atau CS. Baik, sekian presentasi kami. Untuk perhatian teman-teman dan Bu Maya, kami ucapkan terima kasih. Untuk segala kekurangan pada presentasi kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada room meeting kita nanti. Sampai jumpa di room meeting.